Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tragedi Panen Tebu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa kunjungi kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu di desa Karanganyar, Jawa Tengah tahun 1994, matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga yang lembut di langit. Hamparan perkebunan tebu membentang luas, batang-batangnya yang tinggi bergoyang pelan diterpa angin sore. Bau manis tebu yang baru dipanen menguar di udara, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan ringan tadi siang. Di kejauhan burung-burung kecil berterbangan kembali ke sarangnya, sementara suara azan asar masih samar-samar terdengar dari masjid desa. Di tengah suasana yang damai ini, 5 anak SD kelas 4, Joko, Tio, Ahmad, Rio, dan Sandi, berlari riang menuju rel lori pengangkut tebu yang sudah tidak asing bagi mereka. Lori besi tua itu yang biasanya digunakan untuk mengangkut tebu ke pabrik gula di kota, kini kosong. Musim panen baru saja dimulai, dan lori-lori itu sering dibiarkan begitu saja di ujung perkebunan, menjadi mainan favorit anak-anak desa. Dengan penuh semangat, kelima anak itu mendorong lori, tertawa lepas, dan berlomba-lomba naik ke atasnya. Joko yang selalu menjadi pemimpin kecil di antara mereka, berdiri gagah di ujung lori. Tangannya memegang besi berkarat sambil berteriak, "Cepet dorong Rio, Sandi, jangan kalah sama angin." Rio dan Sandi yang bertubuh lebih besar mendorong lori dengan sekuat tenaga. Sementara Tio dan Ahmad duduk di bagian depan, menikmati sensasi bergoyang-goyang di atas besi dingin. "Jok, kalau bapak tahu kita main di sini, bisa dimarahin," kata Ahmad setengah berteriak. Tapi wajahnya tetap ceria. Joko hanya tertawa, rambutnya yang lurus terhempas angin. "Bapak cuma takut kita nyuri di lori, takut tebunya lari." Candanya membuat yang lain tergelak. Tio yang paling pendiam di antara mereka hanya tersenyum kecil. Tangannya mencengkram erat sisi lori, ia selalu ikut, meski seringkali terlihat ragu. "Tio, jangan takut, lori ini gak bakal jatuh," seru Joko menyemangati. Perkebunan tebu ini adalah dunia mereka. Setiap sore setelah pulang sekolah, mereka akan berkumpul di sini, bermain petak umpet di antara batang-batang tebu, atau berlomba mendorong lori. Bagi mereka perkebunan ini adalah taman bermain raksasa, penuh petualangan dan cerita. Kadang mereka berimajinasi menjadi tentara yang menjaga benteng. Kadang menjadi pencuri tebu yang kabur dari mandor. Tidak ada yang terlalu dipikirkan, hanya tawa keringat dan kebebasan masa kecil. Namun di balik keceriaan mereka, perkebunan tebu itu menyimpan rahasia. Warga tua di desa sering berbisik tentang cerita-cerita aneh, suara langkah berat di malam hari, tebu yang tiba-tiba hilang tanpa jejak, atau bayangan hitam yang melintas di sela-sela batang tebu. Anak-anak seperti Joko dan teman-temannya tidak terlalu peduli pada cerita itu. Bagi mereka itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti, seperti cerita tentang kuntilanak atau wewe gombel yang sering diceritakan ibu-ibu di pos ronda. Tapi sore itu tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengintip dari balik tebu, memperhatikan setiap gerakan mereka dengan mata yang tidak terlihat. Saat lori meluncur pelan ke rel berkarat, Joko tiba-tiba berhenti tertawa. Ia menoleh ke sisi perkebunan, matanya menyipit. Kalian lihat apa tadi?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Rio yang sedang mendorong lori mengangkat bahu. "Apa sih, Jok? Burung kali." Ahmad dan Sandi tertawa. Tapi Tio yang duduk di depan tiba-tiba memucat. "Aku kayak dengar apa gitu," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Joko menggeleng mencoba menepis rasa aneh di dadanya. "Udah lanjut, besok kita balapan lari," serunya mencoba mengembalikan semangat, tapi di dalam hatinya ia merasa
ada sesuatu yang tidak beres. Langit mulai memudar, jingga berubah menjadi kelabu. Waktu maghrib semakin dekat dan angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung kecil yang tadi berterbangan kini menghilang, meninggalkan keheningan yang aneh. Lori masih bergoyang pelan, tapi tawa anak-anak itu mulai mereda. Tanpa mereka sadari, sore yang riang itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Langit di Karanganyar mulai memerah, tanda waktu maghrib hanya tinggal beberapa menit lagi. Di desa, suara azan mulai berkumandang, menggema lembut di antara rumah-rumah panggung dan sawah yang mengelilingi perkebunan tebu. Warga desa tahu perkebunan tebu bukan tempat yang aman setelah matahari terbenam. Cerita tentang makhluk tidak kasat mata yang menjaga perkebunan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meski tidak semua mempercayainya sepenuhnya, tapi bagi Joko, Tio, Ahmad, Rio, dan Sandi, sore itu adalah tentang permainan, bukan tentang cerita-cerita tua yang penuh peringatan. Lori besi itu masih bergoyang di rel, tapi kini gerakannya terasa lebih lambat. Rio dan Sandi yang biasanya kuat mendorong mulai kehabisan nafas. "Berat banget ini, Jok, kayak ada yang nahan," keluh Rio. Keringat menetes dari dahinya. Sandi mengangguk, wajahnya memerah karena tenaga yang ia keluarkan. Joko yang berdiri di ujung lori memandang ke arah mereka dengan alis berkerut. "Jangan ngeluh, dorong lebih kencang," perintahnya, tapi suaranya tidak seantusias tadi. Ada sesuatu di udara, perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ketika angin tiba-tiba berhenti bertiup. Tiba-tiba lori terasa lebih berat, seolah ada beban tidak terlihat yang menekannya. Joko memandang ke sela-sela batang tebu, dan matanya menangkap sesuatu. Bayangan hitam melintas cepat, hampir tidak terlihat. "Kalian lihat itu!" serunya jantungan. Ahmad yang duduk di sisi lori menoleh dengan wajah bingung. "Lihat apa, Jok? Jangan nakut-nakutin." Tio yang selama ini diam tiba-tiba bangkit dari duduknya, wajahnya pucat. "Aku dengar kayak ada yang ketawa," katanya, suaranya gemetar. Sebelum ada yang sempat menjawab, lori berhenti mendadak dengan suara berderit keras. Tio yang kehilangan keseimbangan terpeleset dari tempat duduknya. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk dicegah, tubuh kecilnya jatuh tepat di depan roda besi lori. "Tio!" teriak Joko, tapi sudah terlambat. Roda besi itu yang tadinya terasa berat tiba-tiba bergeser maju, seolah didorong oleh kekuatan tidak terlihat. Suara mengerikan dari tulang yang remuk terdengar, diikuti jeritan Tio yang memecahkan keheningan sore. Jeritan itu hanya berlangsung sesaat. Kaki Tio terlindas roda lori dan tubuhnya ambruk ke tanah. Keempat anak lainnya membeku, mata mereka melebar karena kengerian. "Tio! Tio!" Joko melompat turun dari lori, berlari ke arah temannya, tapi Tio tidak bergerak. Wajahnya pucat dan darah mulai mengalir dari kakinya yang hancur. Ahmad menjerit, tangannya menutup mulut. Rio dan Sandi yang masih di belakang lori berlari mundur, wajah mereka penuh ketakutan. "Kita harus panggil orang," teriak Joko, suaranya bergetar, tapi kaki mereka seperti terpaku, tidak mampu bergerak. Langit kini benar-benar gelap, dan suara azan maghrib terdengar lebih keras, seolah mendesak mereka untuk pergi. Joko mencoba menarik Tio, tapi tubuh temannya itu terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu. "Bantu aku!" teriaknya pada yang lain. Tapi Ahmad sudah berlari ke arah desa, diikuti Rio dan Sandi. Joko yang masih berusaha menarik Tio tiba-tiba merasa dingin di punggungnya. Ia menoleh dan di sela-sela tebu, ia melihat lagi bayangan hitam itu. Kini lebih jelas, seperti sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Joko menjerit, melepaskan Tio dan berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan lori dan temannya yang tidak bergerak. Sampai di desa, Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi berteriak-teriak meminta tolong. Warga segera berkumpul dipimpin Pak Karto, ketua RT yang dikenal tegas. Dengan wajah penuh kecemasan, mereka bergegas menuju perkebunan, membawa obor dan senter. Tapi apa yang mereka temukan di sana membuat darah mereka membeku. Lori itu kosong, hanya ada noda darah dan roda besinya. Tio hilang, seolah ditelan perkebunan. Malam itu perkebunan tebu Karanganyar berubah menjadi lautan kegelapan. Obor-obor yang dibawa warga berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di antara batang-batang tebu. Pak Karto memimpin rombongan. Suaranya keras memecah keheningan, memanggil-manggil nama Tio. "Tio! Tio! Kamu di mana?" teriaknya, tapi hanya Gema yang menjawab.
Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi mengikuti di belakang. Wajah mereka pucat, masih terguncang oleh kejadian tadi. Joko tidak bisa berhenti memikirkan bayangan hitam yang ia lihat. Apakah itu hanya imajinasinya atau sesuatu yang nyata? Warga menyebar mencari di setiap sudut perkebunan. Beberapa berbisik tentang cerita-cerita lama tentang mandor tua bernama Pak Sukir yang meninggal puluhan tahun lalu. Konon ia begitu setia menjaga perkebunan hingga kematiannya, dan arwahnya masih berkeliaran, menugaskan sosok gaib untuk menjaga tebu dari pencuri. Itu cuma dongeng, kata Pak Slamet, seorang petani tebu, mencoba menenangkan yang lain. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Saat pencarian berlangsung, seorang warga bernama Mbok Sari tiba-tiba berteriak, "Di sini, di sini!" Dia berdiri di tengah perkebunan, jauh dari rel lori, menunjuk ke tanah. Warga berlari mendekat dan di sana mereka menemukan jasad Tio tergeletak di antara batang-batang tebu. Wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan, kakinya hancur. Tapi yang lebih aneh, tubuhnya terlihat seperti dipindahkan. Jauh dari tempat lori tadi berhenti. "Ya Tuhan, ini bukan perbuatan manusia," gumam Pak Karto, suaranya bergetar. Malam itu desa Karanganyar tidak bisa tidur. Cerita tentang Tio menyebar cepat, membangkitkan ketakutan lama tentang perkebunan tebu. Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi dikurung di rumah masing-masing. Trauma dan penuh rasa bersalah. Di balik pintu-pintu kayu rumah panggung, bisikan tentang genderuwo penunggu mulai terdengar, membawa kembali cerita-cerita yang selama ini hanya dianggap dongeng. Pagi di desa Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1994 terasa berbeda. Kabut tipis masih menyelimuti perkebunan tebu, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang baru saja terjadi. Suasana duka menyelimuti desa, menggantikan tawa dan canda yang biasanya mengisi pagi hari. Rumah-rumah panggung dari kayu jati tampak sepi, pintu-pintu tertutup rapat, dan hanya suara ayam berkokok yang memecah keheningan. Tragedi yang menimpa Tio malam sebelumnya telah mengguncang hati warga, dan cerita tentang genderuwo penunggu perkebunan tebu menyebar seperti api di musim kemarau. Di rumah Tio, tangis histeris ibunya Bu Sari terdengar hingga ke gang-gang sempit desa. Bapaknya Pak Warto duduk termenung di beranda, matanya kosong menatap ke arah perkebunan yang kini terasa asing dan menakutkan. Warga berdatangan untuk melayat, membawa nasi bungkus, pisang, atau sekedar doa. Di sudut ruangan, Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Trauma masih menghantui mereka. Gambar Tio yang terlindas roda lori, bayangan hitam di sela-sela tebu, dan ekspresi ketakutan di wajah teman mereka itu terus berputar di pikiran mereka. Joko yang biasanya paling berani kini hanya diam. Ia merasa bersalah karena dialah yang mengajak teman-temannya bermain di lori sore itu. "Kalau aku nggak ngajak, Tio pasti masih ada di sini," gumamnya dalam hati. Tangannya mencengkeram erat celana pendeknya yang sudah lusuh. Ahmad yang duduk di sampingnya sesekali menoleh ke arah Joko, ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu seolah tersekat di tenggorokannya. Rio dan Sandi yang biasanya ceria kini hanya menatap lantai. Wajah mereka pucat seperti tidak pernah melihat matahari. Di tengah suasana duka, Pak Mulyo, tetua desa yang dikenal paham soal hal-hal gaib, datang ke rumah Tio. Pria tua dengan sorban putih dan baju koko lusuh itu berjalan pelan, tongkatnya mengetuk tanah setiap langkah. Warga memberi jalan menghormati kehadirannya. Pak Mulyo duduk di tikar pandan di ruang tamu, matanya menatap kelima anak itu dengan penuh makna. "Kalian sudah tahu, kan? Perkebunan itu bukan tempat main," tanyanya dengan suara serak tapi tegas. Joko mengangguk pelan, tidak berani menatap mata Pak Mulyo yang penuh wibawa. Pak Mulyo mulai bercerita, suaranya pelan tapi mencekam, seolah setiap kata membawa beban sejarah. Ia menceritakan bahwa perkebunan tebu Karanganyar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu seorang mandor bernama Pak Sukir mengelola perkebunan itu dengan tangan besi. Ia terkenal keras, tapi juga sangat setia pada tuannya, seorang Belanda pemilik pabrik gula. Konon untuk menjaga tebu dari pencuri, Pak Sukir melakukan ritual kuno dengan bantuan seorang dukun dari desa tetangga. Ritual itu memanggil sosok gaib genderuwo untuk menjadi penjaga perkebunan. "Genderuwo itu bukan sembarang makhluk," kata Pak Mulyo, matanya menyipit.
Dia setia pada tugasnya, tapi dia benci kalau wilayahnya diganggu, apalagi oleh anak-anak yang tidak tahu aturan. Warga yang mendengar cerita Pak Mulyo saling pandang, sebagian mengangguk, sebagian lagi berbisik dengan wajah takut. Cerita tentang genderuwo bukan hal baru di Karanganyar. Beberapa petani pernah mengaku mendengar tawa mengerikan di malam hari atau melihat tebu yang tiba-tiba hilang seolah dipindahkan oleh tangan tidak terlihat. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan hitam besar, lebih tinggi dari manusia biasa, berjalan di antara batang-batang tebu. Tapi selama ini cerita itu dianggap sekedar dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak mencuri tebu. Kini setelah apa yang terjadi pada Tio, tidak ada yang berani menyebutnya dongeng lagi. Genderuwo itu tidak suka Lori diganggu, lanjut Pak Mulyo. Lori itu bagian dari perkebunan, bagian dari wilayahnya. Kalian anak-anak sudah melanggar batas. Joko menunduk lebih dalam. Rasa bersalahnya semakin berat. Dia teringat bagaimana ia memaksa Tio ikut bermain. Meski temannya itu tampak ragu. Tapi kenapa Tio? Kenapa harus... Joko tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air mata mulai mengenang di matanya. Pak Mulyo menghela nafas panjang. Genderuwo itu tidak selalu membunuh. Kadang dia cuma memberi peringatan. Tapi kalau dia marah, dia nggak pandang bulu. Ia menatap warga yang berkumpul. Suaranya meninggi. Kita harus hormati aturan tidak tertulis di desa ini. Perkebunan itu bukan tempat main, apalagi setelah matahari terbenam. Sore itu setelah pemakaman Tio selesai, desa masih diselimuti ketegangan. Anak-anak dilarang keluar rumah dan para orang tua mulai memasang anyaman bambu di pintu dan jendela, seolah ingin menjaga sesuatu agar tidak masuk. Di rumah Joko, ibunya Bu Rini memeluk anaknya erat-erat. Jangan pernah ke perkebunan lagi, Jok. Dengar ibu, katanya dengan suara gemetar. Joko hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu trauma ini tidak akan mudah hilang. Malam itu saat desa tenggelam dalam kegelapan, Joko terbangun dari tidurnya. Ia mendengar sesuatu, suara tawa pelan, mengerikan, seperti yang didengar Tio sore itu. Ia melompat dari ranjangnya, berlari ke jendela, dan menatap ke arah perkebunan. Di kejauhan di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu bergerak di antara batang-batang tebu. Sosok itu tinggi besar dan hitam pekat. Dengan mata merah yang menyala, Joko menjerit kecil menutup jendela dengan cepat dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi suara tawa itu terus bergema di kepalanya, seolah mengingatkan bahwa perkebunan tebu itu bukan milik mereka. Di rumah-rumah lain, Ahmad, Rio, dan Sandi juga tidak bisa tidur. Mereka masing-masing dihantui mimpi buruk tentang Tio, tentang Lori, dan tentang bayangan hitam yang kini terasa begitu nyata. Desa Karanganyar yang dulu penuh dengan tawa anak-anak, kini dipenuhi bisikan ketakutan. Cerita tentang genderuwo penunggu tidak lagi sekedar dongeng, itulah kenyataan yang kini mereka hadapi. Esok harinya warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh sebelumnya dengan sosok genderuwo. Pak Selamat, petani tebu, teringat bagaimana beberapa bulan lalu ia kehilangan setengah karung tebu tanpa jejak, meski ia sudah mengunci gudangnya. Mbok Sari yang menemukan jasad Tio bersumpah pernah mendengar langkah berat di dekat rumahnya malam-malam, diikuti aroma busuk yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan anak-anak lain di desa mulai berbisik tentang pengalaman mereka sendiri, seperti suara ketukan di pintu saat tengah malam atau bayangan yang melintas di jendela. Pak Mulyo yang menjadi pusat perhatian warga mengusulkan untuk mengadakan ritual kecil di perkebunan. Kita harus meminta maaf pada penunggu itu. Kita harus kembalikan keseimbangan. Beberapa warga setuju, tapi yang lain ragu. Kalau kita ganggu lagi, apa nggak makin marah? Tanya Pak Karto, ketua RT, dengan nada khawatir. Tapi Pak Mulyo hanya menggeleng. Kalau kita biarkan begitu saja, dia akan terus menganggap kita musuh. Sementara itu Joko dan teman-temannya berjanji untuk tidak pernah mendekati perkebunan lagi. Tapi di dalam hati Joko ada sesuatu yang mengganjal. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tio. Apakah itu benar-benar ulah genderuwo atau ada penjelasan lain? Rasa bersalah dan penasaran bercampur dalam dirinya, mendorongnya untuk mencari jawaban meski ia tahu itu berbahaya. Malam itu saat bulan purnama menerangi desa, Joko diam-diam membuka jendela kamarnya. Ia menatap perkebunan tebu di kejauhan,
tempat yang dulu menjadi taman bermainnya kini terasa seperti gerbang menuju dunia lain. Di antara batang-batang tebu ia yakin melihat sesuatu bergerak lagi. Dan kali ini ia mendengar suara itu lebih jelas. Tawa rendah, mengerikan, seperti memanggil namanya. Pagi setelah pemakaman Tio, desa Karanganyar terasa seperti kehilangan nyawanya. Langit cerah dengan matahari yang mulai naik, namun suasana di desa tetap kelabu. Burung-burung kecil yang biasanya berkicau riang di pohon-pohon kelapa kini terdengar pelan, seolah menghormati duka yang menyelimuti warga. Di balai desa, sebuah bangunan sederhana dari kayu dengan atap seng yang sudah berkarat, warga berkumpul dalam suasana tegang. Kepala desa, Pak Harjo, berdiri di depan, wajahnya serius dengan sorot mata yang penuh beban. Di sampingnya Pak Mulyo, tetua desa, duduk dengan sorban putihnya, memegang tongkat kayu yang tidak pernah lepas dari tangannya. Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi juga hadir, duduk di barisan belakang. Wajah mereka masih pucat dan penuh rasa bersalah. Pak Harjo menghela nafas panjang sebelum berbicara. "Kita semua tahu apa yang terjadi pada Tio," katanya dengan suara berat menggema di ruangan yang penuh sesak. "Perkebunan tebu bukan tempat main. Saya sebagai kepala desa atas nama warga Karanganyar mengumumkan larangan resmi. Anak-anak dilarang bermain di perkebunan, terutama menjelang maghrib. Orang dewasa juga harus hati-hati, jangan mengganggu apa yang ada di sana." Ia menatap warga satu persatu, seolah ingin memastikan pesannya sampai. "Kita harus hormati penunggu perkebunan itu." Kata penunggu yang diucapkan Pak Harjo membuat bulu kuduk Joko merinding. Ia teringat bayangan hitam yang dilihatnya malam itu, dan tawa mengerikan yang seolah memanggil namanya dari balik jendela. Ia melirik Ahmad yang duduk di sampingnya dan melihat temannya memegang erat tangan ibunya, Bu Marni. Rio dan Sandi juga tidak banyak bicara, hanya menunduk, seolah ingin menghilang dari sorotan warga. Rasa bersalah masih menghantui mereka, tapi lebih dari itu, ketakutan kini mengakar dalam hati mereka. Pak Mulyo bangkit dari duduknya. Tongkatnya mengetuk lantai kayu. "Saya sudah bilang kemarin," katanya dengan suara serak yang penuh wibawa. "Genderuwo itu bukan sekedar cerita. Dia ada, dan dia menjaga perkebunan sesuai tugas yang diberikan sejak zaman Belanda. Kalau kita tidak hormati, kejadian seperti ini bisa terulang." Ia menatap Joko dan teman-temannya membuat mereka semakin ciut. "Kalian anak-anak mungkin tidak tahu, tapi perkebunan itu punya aturan tidak tertulis. Lori, tebu, bahkan tanah di sana, semuanya bagian dari wilayahnya." Warga mulai berbisik, beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain tampak ragu. Bu Sari, Ibu Tio, yang juga hadir di balai desa, tiba-tiba menangis terseduh. "Kalau tahu begini, saya nggak akan biarkan Tio main di sana," serunya, suaranya penuh penyesalan. Pak Warto, suaminya, memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi matanya sendiri berkaca-kaca. Suasana di balai desa semakin berat, dan Joko merasa dadanya sesak. Ia ingin lari dari sana, tapi kakinya seperti terpaku. Setelah pertemuan selesai, warga berpencar dengan langkah gontai. Beberapa ibu-ibu bergegas ke pasar untuk membeli sesajen, nasi, pisang, dan bunga-bunga yang akan diletakkan di pinggir perkebunan sebagai tanda hormat kepada penunggu. Pak Mulyo memimpin beberapa warga untuk mengadakan ritual kecil di malam hari. Sebuah upacara sederhana dengan doa-doa Jawa kuno untuk meminta maaf kepada genderuwo. Mereka membawa kemenyan, bunga setaman, dan sesajen yang diletakkan di dekat rel lori tempat kejadian tragis itu terjadi. Asap kemenyan membumbung, membawa aroma khas bercampur dengan bau manis tebu. Sementara Pak Mulyo memimpin doa dengan suara pelan namun penuh makna. Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi tidak diizinkan ikut ritual itu. Orang tua mereka melarang mereka keluar rumah, apalagi mendekati perkebunan. Di rumah Joko, Bu Rini, ibunya, sibuk menyiapkan makan malam. Tapi matanya sesekali melirik anaknya yang duduk termenung di beranda. "Jok, janji sama ibu, jangan pernah ke perkebunan lagi," katanya untuk kesekian kalinya. Joko mengangguk, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tio? Apakah genderuwo itu benar-benar ada, atau ada penjelasan lain? Rasa penasaran itu bercampur dengan rasa bersalah membuatnya gelisah. Malam itu setelah ritual selesai, desa kembali tenggelam dalam keheningan.
Lampu-lampu minyak di rumah-rumah panggung menyala redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Joko terbangun tengah malam. Keringat membasahi dahinya. Ia bermimpi tentang Tio, berdiri di tengah perkebunan dengan wajah pucat, menunjuk ke arah lori sambil berbisik. "Kalian tinggalkan aku." Joko melompat dari ranjangnya, jantungan, dan berlari ke jendela. Di kejauhan ia melihat perkebunan tebu yang disinari bulan purnama. Batang-batang tebu bergoyang pelan, tapi ada sesuatu di sana. Bayangan hitam yang sama, tinggi dan besar, bergerak perlahan di antara rel lori. Joko menutup jendela dengan cepat, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ia harus melupakan perkebunan itu, tapi bayangan itu seolah menempel di pikirannya. Keesokan harinya, desa mulai berusaha kembali ke rutinitasnya. Para petani tebu berangkat ke perkebunan dengan hati-hati, membawa pisau arit dan security ekstra dalam bentuk doa-doa yang mereka baca sebelum masuk. Anak-anak termasuk Joko dan teman-temannya kembali ke sekolah. Tapi tawa mereka tidak lagi secerah dulu. Di kelas, kursi Tio kosong, menjadi pengingat pahit akan apa yang terjadi. Guru mereka Bu Siti berusaha menghibur dengan cerita-cerita ringan, tapi suasana kelas tetap muram. Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi berjanji untuk tidak pernah mendekati perkebunan lagi. Mereka menghabiskan sore dengan bermain di lapangan dekat masjid, jauh dari rel lori dan batang-batang tebu. Tapi di malam hari ketika desa kembali sepi, Joko masih sering terbangun oleh suara-suara aneh. Tawa pelan, langkah berat, atau bisikan yang seolah memanggil namanya. Ia tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun, takut dianggap gila atau malah membuat orang tuanya semakin khawatir. Waktu berlalu dan cerita tentang Tio perlahan menjadi bagian dari sejarah desa Karanganyar. Perkebunan tebu tetap berdiri. Lori-lori tua masih setia mengangkut tebu ke pabrik gula, tapi tidak ada lagi tawa anak-anak yang bergema di sana. Warga desa kini berhati-hati, selalu pulang sebelum maghrib dan meninggalkan sesajen di pinggir perkebunan setiap bulan purnama. Genderuwo penunggu menjadi legenda yang hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, bukan lagi sekedar dongeng untuk menakut-nakuti anak. Bagi Joko, Ahmad, Rio, dan Sandi, kejadian itu mengubah mereka selamanya. Mereka tumbuh dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal lain di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Setiap kali angin bertiup membawa aroma manis tebu, mereka teringat pada Tio, pada sore yang penuh tawa, dan pada bayangan hitam yang masih menjaga perkebunan, menyeringai dari balik batang-batang tebu. Malam itu saat Joko menutup jendela kamarnya, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Maaf Tio, kami gak akan kesana lagi." Di kejauhan perkebunan tebu berdiri diam. Tapi angin membawa suara samar, tawa rendah yang seolah menjawab, "Kalian tidak akan pernah bisa lari." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.